Hai teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glass Official. Dan kali ini guys, di video ini kita mau bahas feel pemakaian untuk satu raket dari brand baru yang barusan saya review di channel ini, yaitu brand Kumpo. Ini adalah raket Kumpo di series Power Control. Beberapa waktu yang lalu sih udah saya unboxing. Buat teman-teman yang belum lihat video unboxingnya, silahkan klik pojok kanan atas teman-teman, atau nanti link unboxingnya saya taruh di kolom deskripsi ya. Di video unboxing kemarin sih saya bilang raket ini bener-bener mewah ya. Untuk harga yang kurang dari 300 ribuan, raket dari brand Kumpo ini salah satu raket yang punya karakteristik sendiri. Ya bisa dibilang sih poinnya 9,5 untuk desainnya. Tapi apakah feel pemakaiannya bakal mewah atau nyaris sempurna seperti tampilan desain dari raket ini? Nanti bakal kita bahas di video ini. Makanya teman-teman jangan sampai skip videonya biar teman-teman nggak ketinggalan satu informasi apapun soal feel pemakaian raket di series Power Control dari brandnya Kumpo ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk pembahasan raket Kumpo di series Power Control ini. Kalau kosmetiknya, tampilan desainnya, finishing raketnya sih kemarin udah kita bahas di video unboxing ya teman-teman. Hanya saja kemarin di video unboxing kita cuman ukur ulang spesifikasi bawaan pabriknya tanpa settingan. Dan setelah settingan seperti ini teman-teman, grip bawaannya saya buang, kemudian saya ganti dengan grip handuk kesukaan saya. Link pembelian gripnya ada di deskripsi. Dan kemudian saya pasangkan senar dari brandnya Vellet di series Ultra Max Turbo Nano 66 teman-teman. Tarikan 27-29 lbs. Raket ini tuh beratnya jadi 91 gram dengan balance point 290 mm. Jadi dari spesifikasi tersetting seperti itu teman-teman, kita bisa kategorikan raket ini sebagai raket all around yang berat secara keseluruhannya lumayan mendekati berat banget. Ya cukup berat lah bahasanya gitu. Walaupun karena balance point-nya di 290 mm, karakternya even balance. Tentu saja feeling ketika dipakai swing nggak terlalu berat kayak raket-raket yang berat kepalanya. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan feel pemakaian dari raket ini teman-teman, yuk kita lihat dulu beberapa match yang saya lakukan ketika pakai raket Kumpo di series Power Control ini teman-teman.
Nah, itu tadi pertandingan-pertandingan yang saya lakukan ketika pakai raket Kumpo di series Power Control ini, teman-teman. Satu hal yang menjadi catatan penting buat teman-teman, yang kudu diperhatikan banget, yaitu stiffness raket ini. Sebetulnya kalau di toko kemarin saya jelaskan di video unboxing kan katanya tokonya raket ini stiffness-nya itu medium stiff. Jadi karakter raket-raket kaku. Tapi ternyata ya ini tuh bukan medium stiff ya teman-teman. Ini lebih medium mendekati flat ya. Jadi kayak medium fleksibel. Ya mungkin kelenturannya di 40% lah. Kalau medium di 50% dan stiffnya di 100% ya. Ya mungkin rada-rada kecewanya sih di situ sih ya. Karena kemarin ekspektasi awal saya datengin raket ini karena shaft stiffness-nya, kekakuan shaft-nya itu medium stiff. Jadi masuk di kategori raket yang kaku. Karena jarang banget di harga 280, 290, di bawah 300 ribuan raket itu spesifikasi shaft-nya itu stiff. Ya, tapi lagi-lagi ya sayang banget sih ya. Jadi raket ini bukan medium stiff, tapi lebih ke medium fleksibel, teman-teman. Ya, dari sini sebetulnya udah jadi catatan yang wajib diperhatikan lagi ya sama Kumpo ya. Kalau promosi jangan sampai ada spesifikasi yang bukan menjebak sih, yang kurang pas, mungkin kurang kontrolnya mungkin ya. Tapi nggak tahu juga apakah memang stiffness ini ada plus minusnya, karena di sini kan spesifikasinya kan memang katanya sih ada plus minusnya. Bisa jadi nanti teman-teman bisa dapat medium atau lebih kaku dari medium dan sebagainya sih, karena ada plus minusnya. Ya ini beberapa kekurangan dari produksi-produksi raket yang memang harganya masih di bawah standar, ataupun ya 1 juta ke bawah tuh spesifikasinya sering kacau lah ya. Selisih produksinya kadang-kadang terlalu banyak. Pun juga di brand-brand besar pun seperti itu. Jadi kita nggak bisa berharap lebih untuk spesifikasi raket yang bakal kita dapatkan, karena kita bisa dapat tuh spesifikasi yang rada-rada ngacak gitu, nggak terlalu sama dengan spesifikasi bawaan pabriknya. Karena yaitu beberapa brand raket kan memang ngasih rentang produksi ya plus minusnya. Jadi ya selalu berbeda di setiap raketnya, walaupun di seri yang sama. Tapi lagi-lagi ya, walaupun raket Kumpo di series Power Control ini kategori yang medium fleksibel atau kelenturannya itu atau kekakuan shaftnya di 40%-an menurut saya, dipakai sih sebetulnya masih nyaman banget. Bahkan dengan kategori yang even balance itu teman-teman, yang saya rasakan kemarin raket ini bener-bener survive banget untuk permainan all around. Main gak terlalu cepet matiin, mainnya pingin rally-rally panjang. Ya intinya sih raket ini worth it banget untuk teman-teman yang memang all-rounder ya, yang teman-teman memang biasa main di segala pukulan, nyaman di segala pukulan. Gak terlalu suka dengan raket-raket yang terlalu berat kepalanya, kayak saya pribadi, yang memang dengan raket yang berat kepalanya kurang begitu enak lah. Bahkan kemarin ketika saya bandingkan raket ini dengan raket Li-Ning yang Ignet 8 teman-teman, ya saya rasa kayak shaft flexibility-nya Ignet 8 itu lebih kaku sedikit ya, lebih unggul sedikit sih. Karena yang saya rasakan Ignet 8 itu lebih kerasa responsif ketika dipakai swing. Walaupun dengan balance point yang agak berbeda. Kalau yang Ignet 8 kan dia rada berat kepala, head heavy. Jadi feel swingnya itu kerasa di berat kepalanya. Nah, dua raket antara Ignet 8 dan Kumpo Power Control ini kayak adaptasinya bakal gampang sih ketika punya dua raket dari brand yang berbeda ini dengan harga yang berbeda, dengan spesifikasi dan feel pemakaian yang nyaris-nyaris sama, walaupun ada feel sedikit perbedaan. Yang satunya even balance kayak raket ini, dan yang Ignet 8 itu berat kepala. Jadi ada feel swing yang agak berbeda sedikit, tapi secara keseluruhan adaptasinya masih gampang. Jadi yang Kumpo Power Control ini dia lebih berat, tapi feel-nya nggak berat kepala ataupun seimbang, even balance. Dan yang Ignet 8 itu dia lebih ringan, tapi feelingnya berat kepala. Akhirnya tuh kayak output powernya tuh 11-12 mirip banget. Dipakai smash juga nyaman, dipakai defense juga nggak tekor. Tapi satu hal yang menarik bagi saya ketika beberapa kali saya pakai bergantian antara raket Kumpo ini dengan raket Li-Ning Ignet 8, raket Kumpo ini sebetulnya lebih gampang dipakai ya, terutama untuk teman-teman yang tenaganya nggak terlalu besar. Karena yang saya rasakan raket ini memang flexibility atau stiffness, kekakuan shaftnya rada lentur sedikit. Tapi lagi-lagi kebiasaan teman-teman pakai raket sebelumnya seperti apa itu bakal ngaruh sih ya. Ketika teman-teman biasa pakai raket yang stiff ataupun kaku, ya ketika pindah ke yang medium fleksibel ya rada kelimpungan juga, rada butuh adaptasi lebih lama.
Jadi teman-teman, sampai sini sebetulnya kita bisa bilang Kumpo Power Control ini punya kelebihan tersendiri. Walaupun dengan spesifikasi promosi dan spesifikasi real yang ada di raket ini rada berselisih, ini jadi catatan penting buat kita semuanya. Dengan harga 300 ribuan kurang, sebetulnya raket ini masih worth it menurut saya. Karena walaupun tadi tuh ada selisih produksi, tapi raket ini dengan feel yang saya rasakan dia masih adaptif, kemudian cukup solid, bukan yang solid banget ya, karena harganya yang murah banget sih ya. Lumayan minim getaran, jadi dipakai swing tuh bener-bener ya cukup survive lah, gampang dipakai, nyaman, solid, nggak geter. Ya bisa mengakomodir semua pukulan kita lah. Jadi main di lapangan tuh bener-bener nyaman lah ketika pakai raket ini. Dan kemudian catatan terakhirnya adalah raket ini ya bagian apa namanya gripnya ini rada gede bawaannya. Mungkin buat teman-teman yang tertarik dengan raket ini karena warnanya mungkin ya. Teman-teman wajib memperhatikan juga terkait bawaan gripnya. Yang ini G5-nya kerasa gede ya. Kayak mungkin tuh ukurannya kayak 4,5 gitu loh. Jadi nggak G5 kayak Yonex banget, tapi ini lebih gede sedikit. Jadi ketika saya pakai lining, kemudian pakai raket ini tuh adaptasinya rada jauh gitu untuk pegangan raketnya. Buat teman-teman yang biasa pakai grip kecil sih mungkin ngakalinnya cuman dikikis gitu ya sama pisau gitu ya teman-teman. Oke, sementara segitu dulu teman-teman pembahasan film pemakaian untuk Kumpo Power Control ini. Yang secara keseluruhan performanya sih saya kasih di 88,0 lah. Cukup enak tapi bukan yang enak banget. Tapi dengan harga yang di bawah 300 ribuan kosongannya, raket ini masih worth it banget. Karena benar-benar raket ini menyajikan performa raket yang cukup memuaskan lah. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.